Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas configuring SSH ya, yaitu sebuah sistem enkripsi ya untuk mengamankan komunikasi ya antara PC dengan switching. Di mana di topologi ini menggambarkan bahwa ada switching yang dikendalikan secara remote ya, jarak jauh dengan PC1, di mana switching S1 ini menggunakan interface virtual LAN 1 ya, dengan IP address 10.10.10.2 dan subnetnya adalah 24 bit. Kemudian PC1 nya kita menggunakan interface adalah NIC ya, Network Interface Card, dengan IP address 10.10.10.10 ya, dengan subnetnya 24 bit juga. Nah, pada pertemuan ini kita akan menguji ya 3 bagian ya. Pertama, kita akan membuat sebuah keamanan terhadap password yang dibuat ya, dimana di switching ini sudah dibuat ya virtual LAN satunya dengan password Cisco yang sudah ditentukan di soal ini ya, dimana di bagian pertama ini kita akan membuat passwordnya menjadi secure ya, atau aman, dimana sebelumnya sudah dibuatkan passwordnya adalah Cisco ya. Kita akan mengendalikan switch ini di jarak jauh ya dengan cara remote, itu dengan telnet ya, dengan telnet. Baru nanti di bagian kedua kita akan mengenkripsi komunikasinya ya. Jadi yang pertama kita mengenkripsi passwordnya gitu. Yang kedua baru kita akan mengenkripsi komunikasinya ya antara PC dengan S1, sehingga jaringan ini aman ya dengan SSH. Pada awalnya di setting ini menggunakan telnet ya dengan password Cisco tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari PC-nya sendiri gitu, kita buka menunya desktop, kemudian menunya command prompt. Di sini kita akan bisa melihat ataupun mengendalikan S1 ini ya dari PC1 dengan menggunakan komunikasi telnet ya, secara remote telnet ya. Kemudian kita tujukan targetnya adalah ke S1, di mana tadi sudah diberi IP address ya. IP address-nya adalah 10.10.10.2. Enter. Nah, di sini user access verification ya dengan password tadi yang sudah di setting Cisco ya. Itu kita masukkan passwordnya Cisco begitu. Kemudian salah ya, tipe Cisco sekali lagi. Udah masuk ya, S1 ya. Kemudian seperti biasa kita masuk ke enable, minta password lagi, passwordnya sama Cisco, enter, kemudian masuk ke S1 pagar ya, privilege mode. Nah, di sini kita bisa lihat show run. Kita ingin melihat konfigurasi daripada S1 ini ya. Bila kita lihat di sini passwordnya belum di-encrypt ya. Tandanya di sini no service password encryption. Artinya password ini belum di-encrypt ya, masih berupa teks mentah ya. Yaitu dimana kelihatan di sini passwordnya adalah Cisco ya. Enable passwordnya adalah Cisco ya. Bila kita lihat untuk yang lainnya, yaitu di virtual LAN-nya gitu ya, yaitu di terminal virtual terminalnya ya, dari port 04 dan juga port 515 ini kelihatan ya passwordnya adalah Cisco. Jadi artinya ketika Anda tadi masuk ke telnet gitu ya, kemudian Anda gunakan targetnya adalah ini ya, virtual LAN-nya untuk S1, maka Anda bisa
masuk ke S1 ya, dan Anda tinggal masukkan passwordnya Cisco ya, sehingga dia bisa terbuka ya, bisa kita komen ya, bisa kita konfigurasi S1-nya ini ya. Nah, ini di part pertama ini kita akan mengamankan ya, mengamankan passwordnya ya. Ya. Jadi di sini Anda diminta untuk mengamankan bagaimana password ini bisa tidak kelihatan gitu ya kalau kita run gitu ya. Maka di sini kita perlu memberikan komen ya di sini ya. Di S1 ini tentu Anda harus masuk dulu ke configuration terminal ya. Terdahulu dulu, baru Anda bisa tuliskan service password encryption-nya gitu. Jadi service password word encryption encryption gitu ya, enter. Nah, ini udah masuk ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita keluar dulu, exit. Nah, nanti kita lihat lagi sorannya ya. Soran. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau tadi no service password encryption, sekarang kondisinya sudah service password encryption. Kelihatan di sini ya, enable passwordnya sudah diacak ya, sudah di encrypt ya. Tidak kelihatan lagi Cisco-nya gitu. Untuk yang virtual terminalnya juga sama ya. Line virtual terminalnya juga 04 sampai 15 ini ya. Ini sudah tidak terlihat Cisco tapi sudah di encrypt atau diacak seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi yang part 1 kita sudah kerjakan gitu. Kita meningkat ke pertanyaan part kedua ya. Part kedua kita akan mengenkripsi komunikasinya gitu. Kalau tadi passwordnya, sekarang komunikasinya, artinya komunikasi antara P1 dengan S1 ini kita akan encrypt. Sehingga paket data yang dikirimkan dari PC 1 itu pasti di-encrypt ya, tidak bisa disadap oleh orang lain. Ya. Yaitu dengan SSH ya. Nah, yang tadi kan kalau telnet itu memang belum di-encrypt gitu ya, kalau pakai telnet. Tapi kalau remote command-nya dengan SSH, tentu ini akan lebih aman. Nah, kita akan kerjakan itu. Pertama adalah step pertama adalah kita konfigurasi dulu dengan domain name ini ya. Domain name-nya adalah diminta yaitu netacat.pka ya. Tentu Anda bisa gunakan nama lain ya, terserah Anda. Tapi di soal ini dia minta seperti ini. Oke ya, kita kerjakan ya. Di sini kita masuk lagi S1, kemudian Anda masuk lagi ke configuration terminal. Nah, di sini Anda tuliskan ataupun buat IP domainnya ya. IP domain tipe terus ya, domain IP domain name ya. Name-nya tadi yang diminta ya. Sorry, tipe lagi. IP domain name netacat.pka ya. Dimintanya seperti ini. Oke. Kita enter ya, kita sudah ngasih IP domain name-nya ya. Nah, sekarang kita gunakan enkripsi SSH-nya gitu ya, menggunakan algoritma RSH ya. RSH itu adalah nama orang, 3 nama orang, R-nya gitu ya, S-nya dan A-nya juga itu adalah ketiga nama orang gitu. Nah, kita gunakan algoritma yang dibuat oleh mereka, yaitu dengan menuliskan crypto ya, crypto key generate RSA ya, generate RSA ya, RSA. Jadi kita menggunakan kunci kriptonya gitu ya, menggunakan algoritma RSA. RSA ini nama 3 orang ya, RSA gitu, singkatannya itu. Oke ya, kita enter. Nah, ini artinya
bahwa kita sudah membuat enkripsi untuk komunikasi PC1 ke S1-nya ya, dengan domain name tadi netachat.pka ya. Nah, di sini kunci yang harus dimasukkan ya. Anda bisa pilih untuk RSI ini range-nya ya, yaitu bits-nya gitu ya, panjang bit untuk di encrypt-nya yaitu dari 390 sampai 4096. Anda bisa pilih ya. Tetapi setelah default dia akan mengisi 512. Tapi di soal kita ya, di sini ya, di step kedua ini ya, Anda diminta untuk memasukkan di step pertama Anda memasukkan jumlah kuncinya itu sepanjang 1024 bit. Jadi di sini Anda tentu masukkan 1024 bit, enter ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa RSA ini sudah terkonfigurasi ya, dengan panjang bitnya itu adalah 1024 ini ya. Oke ya. Nah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah kita lanjut ke step kedua ya, di mana kita meng-create administratornya ini ya, administratornya ya, dengan tadi passwordnya adalah Cisco kan ya, secret passwordnya adalah Cisco. Jadi kita di sini perlu menuliskan username-nya ya, username-nya. Jadi sini kita tulis username begitu, kemudian administrator secret Cisco ya, secret Cisco. Nah, ini kita sudah membuat username administratornya ya, secret Cisco-nya ya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk ya, kita membuat username-nya ya untuk SSI ini ya. Kemudian kita tulis login ya, ya, untuk bisa masuk ke SSA ya, yaitu dengan transport ya, kita harus masuk dulu ke virtual terminalnya dulu gitu, ke line virtual terminalnya dulu, yaitu dengan menuliskan line virtual terminal ya, VTY dari port 0 sampai 15 ya. Kita amankan atau kita encrypt semua jalur yang ada di virtual terminal, yaitu dari 0 sampai 15 ya, 16 port ya artinya. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ya ke configuration line-nya, baru kita buat username-nya ya. Jadi login dulu ya. Tadi username-nya sudah ya. Kita login ya, enter, kemudian transport input SSH ya. Jadi kita transport input ya, inputnya adalah SSH ya. Kita lakukan enter. Nah, di sini kita ingin konfigurasi passwordnya hilang ya, karena di sini ada perintahnya ya. Di sini ada perintahnya bahwa di sini step kedua ini kita diminta untuk remove ya the existing VTI line password. Artinya kita harus menghilangkan password Cisco-nya tadi gitu ya. Jadi di sini kita tulis no password ya. No password Cisco. Password Cisco. Enter. Nah, berarti sudah tidak ada lagi password Cisco-nya ya. Ya, kita exit dulu ya untuk mengujinya. Exit lagi. Ya, kita lihat dulu ya sorannya ya. Soran, enter. Nah, kelihatan di sini masih kita encrypt ya passwordnya ya. Walaupun di awalnya kita sudah hapus itu, kita remove
ya. Password Cisco-nya di sini masih diacak Cisco-nya ya. Untuk enable tetap ya. Untuk enable masih berlaku nih Cisco. Jadi ketika Anda masuk ke privilege mode ya, dengan menuliskan enable, dia minta password lagi, passwordnya Cisco. Jadi yang dihapuskan itu hanya line VTY-nya aja gitu. Line virtual terminal dari 0 sampai 15-nya saja gitu ya. Kita lihat di sini ya. Ini kan IP domainnya sudah kita buat ya, kemudian username-nya juga sudah ya, username administrator secret-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk virtual terminalnya dari 0 sampai 15 ya. Dari 0 sampai 15 ini tidak ada password ya, langsung login ya, langsung login menggunakan input SSH ya. Ini juga sama ya. Jadi dari 0 sampai 15 port virtual terminalnya sudah dihapus passwordnya seperti yang sudah kita kerjakan tadi ya. Ya tetap target IP address untuk S1-nya kan 10.10.10.2. Oke ya, kita uji ya. Kita exit dulu tentunya. Kita exit dulu sampai ke komen from C ini ya. Kita coba dengan menggunakan telnet. Telnet ya. Kita menggunakan telnet 10.10.10.2 itu ya. Targetnya adalah suite S1. Nah, di sini terlihat bahwa kita tidak bisa masuk ke S1 ya setelah remote karena telnetnya sudah diganti dengan SSH tadi ya. Dari port 0 sampai 15 semuanya kita gunakan SSH. Sehingga di sini terlihat bahwa ada connection ke 10.10.2 itu ditutup ya oleh hostnya gitu ya. Oleh hostnya. Sehingga kita harus menggunakan SSH gitu ya, SSH gitu. Jadi sini gunakan aja SSH. Kita gunakan SSH ya. Kita enter ya. Nah, di sini SSH-nya harus diikuti dengan minus L ya. Username-nya apa? Targetnya adalah S1 ya. Ini ya 10.10.10.2. Jadi kita tuliskan SSH minus L ya, bukan 1 ya. Minus L, username-nya adalah admin. Tadi kita sudah bikin. Targetnya ada 10.10.10.2. Ini adalah IP address-nya S1 kita enter. Nah, dia minta password, tapi kita tadi sudah hapus kan passwordnya. Ya kita enter lagi aja ya. Jadi langsung ke S1. Tapi kalau tadi kita tidak hapus passwordnya, dia pasti tetap harus masukkan password Cisco tadi. Begitu ya. Tapi untuk yang enable ya, untuk masuk ke enable ini Anda tetap diminta password. Tetap Anda harus masukkan passwordnya adalah Cisco. Seperti itu. Nah, ini masuk ya. Kemudian Anda bisa bikin configuration terminal seperti biasa untuk mengkonfigurasi si S1 ini. Mungkin demikian ya. Jadi perintah-perintah yang ada di sini kita sudah kerjakan semua ya. Part ketiganya juga kita sudah implementasikan ya. Kita sudah uji coba ya. Bagaimana kalau kita keluar ya dari telnet ya, sessionnya gitu. Setelah kita konfigurasi dengan SSH, ternyata begitu kita masuk lagi ke telnet kan nggak bisa ya, harus menggunakan tipenya adalah SSH ini gitu ya. Begitu ya. Jadi kita bisa mengkonfigurasi S1 ini, baik itu kita mengencrypt passwordnya maupun juga mengencrypt komunikasinya ya antara PC1 dengan S2, sehingga paket data yang dikirimkan oleh PC1 itu di encrypt ya, diacak, diamankan ya, sehingga tidak bisa disadap gitu ya, dengan RSA tadi ya, sepanjang 1024 bit. Demikian ya, terima kasih.